Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan saya Rayhan Farda Dwi Setiani bersama rekan saya Indriana Wardani, Muhammad Najih Irfan, dan juga Muhammad Dwi Prayoga akan mempresentasikan tentang kajian metode kerja pengecoran mas konkret struktur file cap pada proyek ITB Innovation Park. Pada pendawalannya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Ya, jadi untuk latar belakang dari penelitian ini adalah dalam konteks konstruksi sendiri, produktivitas itu merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan proyek, sehingga kita akan meninjau bagaimana produktivitas ini itu akan ditentukan oleh nanti perencanaan, manajemen waktu, dan teknologi yang tepat dalam pelaksanaan pengecoran mass concrete bagian file cap di ITB Innovation Park. Nah, permasalahan produktivitasnya ini untuk mass concrete itu sendiri adalah pengelolaan suhu betonnya, kontrol waktu pengerasan, dan koordinasi. Jadi, dibutuhkan perencanaan formal yang baik agar permasalahan-permasalahan ini dapat dihadapi dalam proyek tersebut. Untuk tujuan kajian dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi praktik yang dapat meningkatkan produktivitas dalam pengecoran mass concrete. Lalu dengan metodologinya yaitu studi literatur, analisis praktiknya, dan rekomendasi metode teroptimasi. Selanjutnya untuk tujuan penelitiannya sendiri itu yaitu mendapatkan gambaran dari kondisi aktual pengecoran mass concrete struktur file cap pada proyek ITB Innovation Park. Jadi akan ditinjau bagaimana kondisi aktualnya dari perencanaan formal yang telah dilakukan. Lalu fokus gambaran kondisi aktualnya yaitu acuan dalam menilai bagaimana kondisi aktual yang sudah baik atau belum itu dari perencanaan formal pada tiap tahap proyek yang tersusun atas metode, urutan pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat penelitian ini adalah mengetahui implementasi perencanaan formal pada proyek dan pengaruhnya terhadap produktivitas. Terdapat perencanaan formal pekerjaan mas konkret struktur file cap yang dimulai dari membagi dan menjelaskan ruang lingkup, membuat layout, membuat struktur organisasi, membuat detail scheduling, menjelaskan mengenai metode kerja, menjabarkan mengenai peralatan dan alat kerja yang akan digunakan, serta menjelaskan mengenai detail teknis yang harus dilaksanakan. Lalu terdapat perhitungan kapasitas batching plan, durasi perjalanan mixed lalu estimasi produksi beton, estimasi kebutuhan truk mixer, serta melakukan simulasi suplai untuk pekerjaan pengecoran. Dan juga perencanaan lokasi titik pemasangan termokapel, menguraikan daftar inspeksi dan pengujian yang harus dilakukan, merencanakan K3L, juga terdapat perencanaan metode mass concrete struktur file cap. Dimulai dari persiapan tempat dan fasilitas kerja, penetapan tanggung jawab dan wewenang, penjadwalan secara detail pekerjaan mass concrete, perencanaan tata letak dan siklus pekerjaan mass concrete, terdapat mobilisasi dan demobilisasi yang dimulai dari akses jalan, mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan alat dan material yang akan digunakan, dan juga penjadwalan proses mobilisasi dan demobilisasi. Lalu untuk pengerjaannya dimulai dari pekerjaan listing bata parket dan pekerjaan pembersihan parket yang membuat batas menggunakan kawat ayam, pembersihan lokasi pengecoran, inspeksi oleh MK, dan pengujian selam, lalu dilanjutkan dengan pemasangan instrumen termokapel dan juga pengecoran parket yang dilakukan dengan pemadatan beton dengan concrete vibrator dan pekerjaan pelindungan dan penutupan pada beton dengan tenda dan styrofoam. Dalam perencanaan formal di lapangan, kebutuhan sumber daya merupakan satu hal yang perlu dihitung dan direncanakan untuk mengurangi waste. Selain itu, perencanaan sumber daya juga berguna untuk memastikan kesiapan pekerjaan di lapangan. Ada 3 jenis sumber daya yang ada di lapangan, yaitu tenaga kerja, material, dan peralatan. Tenaga kerja meliputi tenaga kerja utama, kemudian untuk masing-masing pekerjaan pengukuran, surveyor, pekerjaan backcasting, tukang pasang bata, pekerjaan pembersihan tukang besi, pekerjaan pengecoran tukang cor, dan pekerjaan perawatan beton dari pekerja. Lalu material untuk pekerjaan pengukuran berupa pilok dan benang ukur, untuk pekerjaan backcasting berupa bata ringan, kemudian untuk pekerjaan pembersihan berupa besi tulangan ulir, lalu pekerjaan pengecoran berupa beton ready mix, dan terakhir pekerjaan perawatan beton berupa waterproofing. Kemudian jenis sumber daya yang berikutnya peralatan dibagi sesuai dengan tahapan pekerjaan. Yang pertama pekerjaan pengukuran meliputi total station, mistar ukur, dan water pass. Yang kedua pekerjaan backcasting, alat bantu pasangan bata. Yang ketiga pekerjaan pembersihan berupa bar cutter, bar bender, dan alat bantu tukang. Yang keempat pekerjaan pengecoran berupa air compressor, truck mixer, concrete pump, concrete vibrator, dan tenda. Lalu yang terakhir pekerjaan perawatan beton berupa sprayer compound dan thermocouple. Pada setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan beton perlu dilakukan pengendalian proses untuk memastikan bahwa output dari proses tersebut sesuai sehingga produk yang akan dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi teknis. Pengecekan dilakukan sesuai dengan tahapan pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan mobilisasi alat. Pengecekan berupa surat izin alat, kelayakan fisik, dilakukan setiap pendatangan alat dan rutin setiap 1 kali dalam sebulan. Yang kedua, pekerjaan pengukuran berupa kalibrasi alat ukur setiap 6 bulan sekali. Yang ketiga, pekerjaan pembersihan saat pengajuan awal dan setiap kali pendatangan. Yang keempat, pekerjaan backcasting berupa checklist setelah selesai pelaksanaan berupa uji fisik kestabilan backcasting. Kemudian yang kelima, pekerjaan pengecoran beton, checklist sebelum pelaksanaan meliputi kebersihan, kesiapan sumber daya, dan checklist pekerjaan sebelumnya. Lalu yang terakhir, pekerjaan perawatan beton, checklist setelah pelaksanaan meliputi pengamatan
suhu beton secara berkala. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan terhadap perencanaan formal yang dilakukan oleh PT Wika Gedung terhadap perencanaan formal secara teori, di mana perencanaan formal untuk pekerjaan mes konkret Palkep di proyek ini sudah sesuai teori dan terencana dengan baik untuk setiap aspeknya. Akan tetapi, perencanaan formal dapat lebih baik lagi jika ditambahkan seperti yang pertama, lembar penugasan, yang kedua, sosialisasi rencana kerja, dan yang terakhir adalah evaluasi rencana kerja setelah pelaksanaan. Dan pada bagian terakhir akan dibahas mengenai kesimpulan dari jurnal penelitian kami, di mana pada kesimpulan ini akan dibahas mengenai tahapan perencanaan formal pengecoran mes konkret struktur Palkep pada proyek ITB Innovation Park. Pertama-tama, PT Wika Gedung membagi dan menjelaskan ruang lingkup pekerjaan terlebih dahulu. Selanjutnya, PT Wika Gedung membuat layout untuk site plan area kerja, detail area kerja, akses jalan, serta site management plan. Yang ketiga adalah yang paling utama, di mana PT Wika Gedung merencanakan metode kerja mes konkret struktur Palkep, di mana metode kerja ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan mes konkret Palkep. Selanjutnya yang kedua adalah mobilisasi dan demobilisasi. Yang ketiga adalah yang utama, yaitu pengerjaan mes konkret struktur Palkep. Dan yang terakhir adalah merencanakan sumber daya yang digunakan dalam pekerjaan mes konkret struktur Palkep. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih.